Uli dotiki na ho di joloni abang sani amakuna rade tok tok. Selamat pagi saudara-saudari. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Senin 7 Maret 2022, didasarkan dari kitab Yeremia pasal 4 ayat yang ke-14. Demikianlah bunyinya. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Saudara-saudari, cara Allah bekerja adalah memberi peringatan sebelum Ia menghukum. Secara umum, Yeremia pasal 4 hendak menggambarkan malapetaka yang sebentar lagi datang untuk menimpa orang Yehuda karena dosa dan kemurtadan mereka terhadap Allah. Melalui itu, mereka akan belajar betapa malang dan pahitnya meninggalkan Tuhan. Di dalam pasal ini, Allah telah berulang-ulang kali mengingatkan dan membujuk orang-orang Yehuda agar kembali kepada Allah. Bukan hanya satu atau dua kesalahan saja, perilaku dan cara hidup bangsa itu sudah penuh dengan dosa. Oleh karena itu, dapat kita lihat di ayat 1, Allah berfirman kepada orang-orang Yehuda agar kembali kepada Allah dan menjauhkan dewa-dewa yang menjijikkan di hadapan Allah. Allah membujuk bangsa itu agar kembali kepada Allah. Dalam pasal ini, Yeremia dengan berbagai cara ungkapan perasaan menyampaikan pesan Allah bagaimana dahsyatnya penghukuman bagi orang Yehuda. Di ayat 7 digambarkan membuat negeri itu menjadi tandus. Kota-kotanya akan menjadi puing-puing dan tidak ada yang mendiaminya. Saudara-saudari yang terkasih, ayat renungan hari ini di ayat 14 ini menunjukkan jalan keluar yang disampaikan oleh Yeremia, bagaimana agar orang-orang Yehuda dapat lepas dari amarah Allah itu dan mereka menerima keselamatan. Dan ini juga menjadi pesan bagi kita dalam renungan hari ini. Dikatakan, bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem. Tidak ada pembaharuan atau pertobatan yang mampu menyelamatkan kalau tidak lahir dari hati. Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda sudah sangat mendasar dari hati mereka. Itu bukan hanya satu atau dua kesalahan saja, tetapi pola perilaku mereka lahir dari hatinya. Semua gagasan yang baik atau yang buruk itu lahir dari hati. Oleh karena itu, pembaharuan atau pertobatan harus betul-betul lahir dari hati. Oleh karena itu, pesan yang pertama agar mereka lepas dari kemurkaan Allah itu, dan ini menjadi pesan bagi kita, yaitu membersihkan hati dari kejahatan. Kalau dikatakan dalam bahasa Inggris, purify, memurnikan. Kita mengetahui bahwa hati adalah tempat kepercayaan dan tempat aturan-aturan Allah. Melalui hati kita bertumbuh dan mengenal kebenaran Allah. Oleh karena itu, kita harus dapat mampu mengontrol hati, membersihkan dari hal-hal yang jahat. Kemudian berikutnya dikatakan lagi,
berapa lama lagi tinggal dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu. Ini hendak menyampaikan bahwasanya pertobatan itu yang lahir dari hati itu jangan ditunda-tunda lagi, tetapi harus segera dimulai dari sekarang juga. Oleh karena itu, melalui renungan kita hari ini, Allah ingin mengajak kita agar membersihkan hati kita dan memurnikan hati kita, dan menerima firman Allah yang berkuasa dalam hati kita, agar itulah yang menjadi kekuatan kita untuk melakukan kehendak Allah. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Harape masa di golumon, Tuhan menjaga ho. Holong nado mangon di hon ho, Tuhan menjaga